Hai, jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya sedang berada di perjalanan menuju salah satu lokasi budaya lahan kering dari kelompok tani Adikamyokono yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan. Perjalanan yang saya tempuh dari pusat kota Soe sekitar 3 km dan kemudian harus berjalan kaki sekitar 200 meter dari jalan raya menuju ke lokasi budaya lahan kering yang berada di sebelah bukit. Setelah menempuh perjalanan yang cukup jauh, akhirnya saya tiba juga di lokasi budaya lahan kering. Dan di sini saya sudah berada bersama salah seorang petani dari kelompok tani Adikamyokono, yaitu Bapak Marcel Mamo sebagai pemilik dari lahan ini. Karakteristik daripada lahan ini yaitu tanah hitam berbatu, dan pada lahan ini ditanami tanaman cabai dan kol. Selain itu, pada pinggir atau batas lahan juga ditanami beberapa pohon pepaya dan pohon pisang. Dalam proses tanam menanam ini, hal apa yang Bapak lakukan pertama kali? Jadi pertama kita harus lakukan pembibitan dulu. Pembibitan kita beli benih di toko tani, terus kita hambur. Nanti kalau ini kemarin bibit sayur kol tapi sudah dipindahkan ke polybag. Jadi awalnya kita harus lewat persemaian dulu. Kita semaikan. Nah ini contohnya ada tanaman cabai. Kalau kita sudah semaikan, dia sudah berumur seperti ini, maka sudah boleh kita pindahkan ke polybag. Di sini saya memakai polybag yang lokal saja dari daun pisang. Nah, kita pindahkan di polybag ini. Dia kalau sudah setinggi ini itu berkisar sekitar 2-3 minggu kita sudah boleh masukkan ke lahan. Jadi dapat kita pindahkan lagi ke lahan tanam. Jadi prosesnya dari persemaian, setelah dia sudah berumur 2-3 minggu kita pindahkan ke polybag, terus kita menanti lagi sekitar 2-3 minggu, maka kita dapat masukkan lagi ke lahan tanam. Setelah di pembibitan tadi, kita dapat pindahkan ke lahan tanam seperti ini. Nah ini dia sudah berumur 3 minggu. Dia sudah berumur 3 minggu. Tetapi ingat bahwa kita musim hujan kerjanya seperti ini harus buat dalam bentuk bedeng. Nah karena ini 1-2 minggu ini hujan setiap hari, dia hanya di pagi itu 1-2 jam panas, tapi sudah hujan berkepanjangan. Oleh karena itu maka nanti Bapak akan tinggikan lagi bedengnya supaya airnya tidak sampai menggenangi. Nah, ini sudah berumur 3 minggu, kira-kira begitu. Terus bagaimana dengan pupuk? Nah, kalau pupuk kami memakai pupuk dasar. Ini adalah Bokasi. Nah, pupuk dasarnya ini pakai pupuk Bokasi. Nanti sambil perawatan kita dapat memakai pupuk dari toko, yaitu bisa memakai pupuk urea, pupuk KCL atau NPK. Kemudian bagaimana dengan sistem pengairan di lahan ini? Nah, kalau pengairan di lahan ini kami kemarin dapat bantuan pompa hidran dari TNI. Itu baknya di sana itu. Baknya di sana. Jadi itu pompa hidran airnya tarik dari kali naik ke sini. Jadi tiap orang yang punya lahan ini boleh memakai selangkah atau pipa kan ambil dari bak induk itu untuk pengairan ini, untuk menyiram tanaman ini. Kemudian apakah ada permasalahan yang dihadapi dalam pertanian ini? Biasanya paling banyak gagal di orang menanam itu, paling banyak itu karena musim hujan. Nah, sekarang kita musim hujan, itu banyak orang gagal karena ada beberapa faktor di situ, juga ulat, kepompong, dan kalau yang terus rumput-rumput dan gulma. Nah, kalau sudah seperti ini kan
Ini kemarin sudah habis panen, jadi sisa-sisanya ini tidak terpakai lagi. Nah, biasanya kalau musim hujan begini memang agak repot. Kalau musim panas itu semua jadi. Ini karena kemarin musim hujan berkepanjangan, jadi kami juga ada beberapa kesibukan sehingga perawatannya tidak terlalu intensif. Hasilnya sudah jadi seperti ini, apakah nantinya dijual atau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari? Nah, kami jual, ini kita jual, bawanya ke pasar, kadang juga pembeli datang ke lahan dan membeli sendiri di lahan. Baik, Pak. Sekian video singkat saya mengenai aktivitas budidaya pertanian pada lahan kering. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa pada video berikutnya. Bye-bye.